Dalam Whole of Government, terdapat permasalahan yaitu penanganan bencana terkesan lambat. Permasalahan ini diakibatkan kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, sehingga masing-masing pihak berjalan dengan sendiri-sendiri, dan kurangnya tanggung jawab, sehingga saling menyalahkan dan melemparkan tanggung jawab. Solusinya adalah melaksanakan mitigasi bencana yang terintegrasi, menghilangkan ego sektoral, optimasi kerjasama antar instansi pemerintah, melakukan kolaborasi, kerjasama, dan sinergitas secara komprehensif. Dan pemerintah pun harus memiliki urutan prioritas dalam penanganan bencana, sehingga bencana dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Isu kedua adalah mengenai isu pelayanan publik. Terdapat beberapa permasalahan dalam isu pelayanan publik. Yang pertama adalah isu akses jalan pada proyek pembangunan Pelabuhan Patimban yang sudah jadi namun belum ada akses jalannya. Hal ini yang pertama dikarenakan sengketa lahan dan juga pendanaan. Kemudian terjadi perubahan skema kerjasama pemerintahan dan badan usaha atau KPBU dari KPBU Pemrakarsa Swasta menjadi KPBU Pemrakarsa Pemerintahan. Yang ketiga adalah pelaksanaan proyek belum ada desain untuk mengerjakan pembangunan akses jalan. Solusi yang pertama adalah dengan kejelasan sistem pendanaan, maka proses berjalannya konstruksi akan menjumpai titik terang untuk sengketa lahan, sehingga program pembangunan tersebut segera terselesaikan dan segera berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Yang kedua, solusinya adalah pentingnya perencanaan model investasi dan pendanaan yang baik, agar persoalan pembangunan infrastruktur memiliki dasar fondasi pelaksanaan yang baik juga. Selanjutnya adalah segera dibuat desain jalan akses yang sesuai dengan kebutuhan, bisa dengan sistem design and build, sehingga secepatnya dapat berjalan. Isu berikutnya adalah tentang ketersediaan air yang belum merata di Indonesia dan penurunan kualitas air akibat limbah domestik dan industri. Hal ini dikarenakan yang pertama adalah iklim daerah setempat yang menyebabkan curah hujan yang rendah. Selanjutnya sudah ada air namun airnya tercemar, baik limbah rumah tangga maupun limbah pabrik. Dan yang terakhir adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah sehingga tidak mampu membeli air bersih serta peralatan seperti pompa dan pipa. Solusinya yang pertama adalah permasalahan ketersediaan air bersih dan penurunan kualitas air tidak terlepas dari permasalahan lingkungan dan iklim. Mitigasi harus lebih ditingkatkan melalui program perbaikan kondisi lingkungan, peningkatan jumlah area resapan air, reboisasi, dan perbaikan daerah, aliran sungai, dan lain sebagainya. Solusi berikutnya adalah dalam prosesnya perlu adanya bimbingan kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga kualitas air buangan limbah, baik limbah rumah tangga maupun pabrik. Setiap rumah diwajibkan adanya bak kontrol sebagai pemisah air dan materi pencemarnya. Peningkatan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang mengeluarkan limbah harus ditingkatkan. Apabila terdapat pabrik yang tidak mengindahkan dan melaksanakan proses pengelolaan limbah, harus segera ditindak tegas. Dan tentunya koordinasi antar lembaga-lembaga yaitu seperti Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian RI, dan lain sebagainya lebih dioptimalkan demi terciptanya tujuan dalam menyelesaikan permasalahan ketersediaan air bersih dan penurunan. Solusi berikutnya adalah dengan pembuatan bendungan di daerah-daerah rawan kekeringan, maka kebutuhan air masyarakat akan terpenuhi. Dan yang terakhir adalah diperlukan adanya bantuan langsung kepada masyarakat dalam pembuatan sumber air untuk area rumah warga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manajemen ASN, di mana terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, terdapat ASN yang ditugaskan tidak sesuai dengan jabatan fungsionalnya, sehingga kesulitan untuk mengumpulkan nilai daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPA untuk kenaikan pangkatnya. Itu dikarenakan kurang baiknya perencanaan penempatan jabatan fungsional seperti analis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian solusinya itu optimasi merit system yang akuntabel dan transparan, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan atau kondisi disabilitasnya. Kemudian yang kedua, jumlah ASN yang bersifat teknikal masih kurang, dikarenakannya kurangnya koordinasi saat menetapkan kebutuhan ASN saat perencanaan proses penerimaan ASN baru. Solusinya itu diperlukannya koordinasi dan kolaborasi melalui sistem merit antara pihak kepegawaian pusat dan pihak balai dalam menentukan kebutuhan ASN saat perencanaan proses penerimaan ASN baru
dan dalam merencanakan penetapan ASN jabatan fungsional di dunia kerja. Kemudian kurangnya sosialisasi ataupun pelatihan jabatan fungsional, solusinya yaitu peningkatan sosialisasi secara menyeluruh hingga unit terkecil di organisasi pemerintahan terkait jabatan fungsional. Kemudian jumlah ASN yang banyak namun belum dioptimalkan dalam pemenuhan kebutuhan di daerah atau balai. Belum adanya kolaborasi antara kepegawaian pusat dan balai dalam merencanakan penempatan ASN. Solusinya itu setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerjanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.